Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan tentang pulporas di bagian 2 ya. Jadi kan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang pulporas. Jadi pulporas itu adalah serbuk terbagi. Jadi serbuk itu ada dua, ada pulporas, ada pulpis. Kalau misalnya pulporas itu adalah serbuk terbagi, sedangkan pulpis itu adalah serbuk tidak terbagi. Dan contohnya adalah bedak tabur, kemudian pulpis dentifriциus, dentis sternutatorius, atau pulpis effervescens. Jadi bulang, pulpis sternutatorius itu adalah serbuk bersin. Pulpis dentifriциus itu adalah serbuk gigi. Biasanya dia mengandung etanol dan karmin. Kemudian kalau misalnya pulpis aspersorius itu adalah bedak tabur atau serbuk yang sangat halus seperti itu. Nah, kita ke bagian 2. Jadi, dalam mencampur serbuk hendaknya dilakukan secara cermat dan jaga agar jangan ada bagian yang menempel pada dinding mortir. Nah, kalian semua sudah praktikum kan? Nah, pada saat kalian menggerus kan kalian kumpulkan serbuknya ke tengah dengan menggunakan sudip karena tidak boleh menempel pada dinding mortir. Terutama untuk serbuk yang berkhasiat keras dan dalam jumlah kecil. Kenapa? Karena serbuknya aja sudah sedikit, kemudian berkhasiat keras. Kalau misalnya kita sembarangan melakukan, maka nanti serbuknya akan hilang sehingga tidak berkhasiat. Jadi harus dihindari. Nah, ini adalah jenis bahan obat. Jadi bahan obat itu bentuknya ada yang padat, kental, atau cairan. Kalau padat itu biasanya berupa serbuk, tablet. Kalau kental itu seperti ekstrak dan salep. Ekstrak itu kalau secara singkatnya gambarannya seperti kecap ya, kental seperti itu. Kalau salep ya kalian udah tahu ya seperti apa bentuknya. Kemudian untuk cairan itu seperti tinktur atau minyak atsiri. Nanti kalau ada praktikum lagi akan ibu kasih tahu bagaimana bentuk ekstrak dan tinktur itu seperti apa. Nah, ketentuan umum bahan obat padat. Jadi kita bahas dulu untuk bahan obat yang padat ya. Nah, misalnya nih, kalian mau mencampur bahan obat yang berbentuk kristal atau bongkahan besar, itu harus digerus terlebih dahulu ya. Misalnya kristal atau bongkahan besar atau misalnya tablet. Nah, itu harus kita gerus halus terlebih dahulu sebelum dicampurkan. Kemudian ada lagi kriteria berikutnya. Yang kedua, bahan obat yang berkhasiat keras ya atau golongan obat keras dalam jumlah sedikit harus dicampur dengan zat tambahan atau konstituen. Jadi zat tambahan itu nama lainnya adalah konstituen. Jadi misalnya seperti mungkin kodein. Kodein kan golongan obat keras narkotika. Jumlahnya sedikit, misalnya cuma 10 mg. Maka kodein harus kita masukkan terlebih dahulu di dalam mortir dan sebagian SL. Itu maksudnya ya. Kemudian obat yang berlainan warna diaduk bersama agar tampak bahwa serbuk sudah merata. Ini contoh seperti karmin. Ya, kemarin kan praktikum. Masukkan paracetamol dan garus sampai homogen. Masukkan sebagian SL garus, kemudian kita tambahkan karmin. Nah, karmin itu di tengah-tengah untuk melihat apakah serbuk sudah merata atau tidak. Karena karmin dia adalah serbuk yang berwarna. Kemudian obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu, ya jelas. Kemudian obat yang volumenya kecil dimasukkan terlebih dahulu ya. Jadi harus diingat, obat yang jumlahnya sedikit, volumenya sedikit, obat yang berkhasiat keras dalam jumlah sedikit dimasukkan terlebih dahulu. Bu, bagaimana kalau misalnya di suatu resep ada obat yang berkhasiat keras tapi jumlahnya berbeda? Ada yang 10 mg dan 100 mg, tapi dia golongan obat keras dua-duanya. Nah, ya jelas ini tadi. Dalam jumlah sedikit berkhasiat keras itu dulu yang dimasukkan. Ya, Bu, bagaimana kalau misalnya di dalam resep ada obat bebas jumlahnya sedikit dan obat keras jumlahnya banyak? Yang mana dimasukkan terlebih dahulu? Yang keras jumlahnya banyak atau yang sedikit golongan obat bebas? Nah, jelas yang berkhasiat keras dulu. Ya. Obat yang berkhasiat keras. Jadi diutamakan yang berkhasiat keras dulu daripada yang obat bebas ya. Nah, ketentuan khusus bahan obat padat. Nah, seperti contoh nih ya. Bahan obat kalian tahu kalau di gunung-gunung yang aktif itu ada zat aktif namanya belerang atau sulfur ya. Itu tidak boleh diayak dengan ayakan logam karena dia dapat menimbulkan muatan listrik sehingga dapat mengurangi khasiat dari obat tersebut. Kemudian ada dua. Kalau misalnya kalian menemukan di dalam resep
bahan obat kampor, mentol, asam benzoat, naptol, dan timol, cara pengerjaannya harus kalian tetesi terlebih dahulu dengan etanol 95% sebelum dicampur ya. Nih, jadi bahan obat yang ditetesi etanol terlebih dahulu sebelum dicampur adalah kampor, mentol, asam benzoat, naptol, dan timol karena dia berbentuk seperti kristal hablur ya. Jadi harus kita encerkan atau kita tambahkan dulu dengan etanol 95%. Kemudian serbuk sangat halus dan berwarna. Contohnya seperti rifampicin atau stibipentasulfida. Cara pengerjaannya ini permasalahannya dia dapat masuk ke dalam pori-pori mortir. Jadi harus digerus di antara dua lapisan. Jadi kalau rifampicin ini biasanya adalah obat untuk anti tuberkulosis. Ya, itu berwarna merah sekali. Nah, dia mudah masuk ke dalam pori-pori mortir. Jadi pada saat pengerjaannya atau peracikannya harus digerus di antara dua lapisan zat. Ya, jadi misalnya kita masukkan dulu ke dalam mortir SL, kemudian jangan digerus dulu. Kita masukkan SL, kemudian langsung rifampicin di atasnya, baru SL lagi, baru kita gerus. Jadi rifampicin atau stibipentasulfidanya di antara dua lapisan agar dia tidak mudah masuk ke dalam pori-pori mortir ya. Kemudian asam salisilat, kalau di dalam resep terdapat asam salisilat maka harus dibasahi dahulu juga dengan etanol. Kenapa? Karena dia serbuknya sangat ringan dan mudah terbang sehingga mudah masuk ke dalam mukosa tubuh seperti hidung atau mata ya. Karena serbuknya sangat ringan, jadi harus kita tetesi terlebih dahulu dengan etanol 95%. Sama seperti kampor, mentol, asam benzoat, naptol juga ya, harus ditetesi juga dengan spiritus. Nah, kemudian ada serbuk dengan garam-garam yang mengandung kristal. Nah, kalau misalnya kalian dapat resep nih, di dalam resep terdapat garam-garam seperti natri karbonas, kemudian aluminium ethylsulfat, magnesium, itu dikerjakan dalam lumpang panas atau mortir yang kita hangatkan ya. Kemudian garam-garam yang mempunyai eksikatus lebih baik diganti dengan eksikatusnya ya. Ini kalian hafalkan saja. Natri karbonas diganti 50%-nya atau 1/2 bagian, peroksisulfas 67% atau 2/3 bagian. Ini sama sampai magnesium sulfas, dan natri sulfasnya sama dengan natri karbonas. Gampang kan? Bahan obat setengah padat atau kental. Tadi kita membahas tentang bahan obat yang bentuknya padat. Sekarang kita beralih pada bahan obat yang bentuknya setengah padat atau kental ya. Nah, itu contohnya seperti ekstrak kental yang kata ibu konsistensinya atau bentuknya seperti kecap tadi ya. Kalau misalnya ada bahan seperti ekstrak ini, maka harus digerus dalam mortir panas ya. Kemudian ditetesi atau dibasahi dengan etanol 70% sebelum dicampur dengan zat tambahan. Ya, jadi kalian bayangkan ya, kalau kecap kita langsung campur sama tepung terigu misalnya ya gitu, itu kan langsung menggumpal. Ya, jadi agar tidak menggumpal, maka kita siapkan mortir hangat, mortir yang sudah kita hangatkan, kemudian kita masukkan ekstraknya, kita tetesi dengan spiritus, baru kita campur dengan SL, itu lebih mudah mencampurkannya. Kemudian untuk bahan obat yang setengah padat lainnya adalah vaselin atau adepslane. Ini adalah bahan baku untuk membuat biasanya salep ya. Vaselin kan udah tahu kan bentuknya seperti apa, seperti salep seperti itu ya. Kalau misalnya vaselinnya jumlahnya banyak, maka harus dilebur ya, harus kita lelehkan dulu di penangas air. Kalau misalnya jumlahnya sedikit, maka vaselin atau adapslanenya kita tetesi juga dengan etanol 95% di mortir. Jadi kalau untuk yang vaselin dan adaps tergantung jumlahnya ya. Nah, kemudian kita beralih kepada bahan obat yang bersifat cair, contohnya seperti tinktur tadi ya. Nah, tinktur kalau misalnya jumlahnya sedikit, itu dikerjakan di mortir panas dan dikeringkan dengan zat tambahan. Ya, zat tambahan itu ya SL. Ya, kalau misalnya tinkturnya jumlahnya banyak, maka diuapkan di penangas air sampai kental, kemudian dikeringkan dengan zat tambahan atau SL. Kemudian dipindahkan ke mortir hangat. Gitu. Jadi, misalnya sifatnya cair nih, kita uapkan di dalam water bath atau penangas air, nanti kan tinkturnya akan menyusut, jumlahnya akan sedikit, baru kita tambahkan zat tambahan seperti SL. Nah, nanti dia bentuknya seperti serbukan menggumpal, baru yang tadi kita pindahkan ke dalam mortir hangat. Nanti kita bikin juga dan kita praktekkan langsung.
Kemudian minyak atsiri. Nah, ini kan cairan. Diteteskan terakhir dibuat campuran oleosakara. Contohnya 2 gram SL plus 1 tetes minyak atsiri. Nah, ini bahan obatnya. Nah, tinctur tuh seperti ini ya, dia lebih cair. Kalau ekstrak, nah ini ya kata ibu seperti kecap tadi. Kemudian ini serbuk. Lihat ya, kalau misalnya menimbang tinctur, jumlahnya 2 gram, 3 gram, itu kan agak banyak menggunakan cawan penguap. Nih cawan penguap. Kemudian kalau ekstrak jumlahnya biasanya kita nimbangnya sedikit, kita menggunakan kaca arloji. Nah, contoh obat ekstrak. Nah, ini adalah jenis-jenis ekstrak. Nah, kalian hafal ada yang namanya ekstrak tumsikum atau ekstrak kering. Ya. Contohnya adalah opi ekstraktum atau strychni ekstraktum. Kemudian ada ekstraktum spisum atau ekstrak kental. Contohnya belladonna ekstraktum, hyoscyame ekstraktum, ekstrak valeriane. Kemudian ada ekstraktum liquidum, liquid dari kata liquid yaitu cair, ekstrak cair. Contohnya adalah pursiane ekstrak, ekstrak hidratis ini ada liquidum, kemudian ekstrak sine liquidum. Lik itu ada cair, liquidum ya. Nah, ini adalah contoh bahan obat tinctur. Kalau tadi ekstrak, ya ini ada tinctur. Biasanya kalau tinctur ada kata-kata tinctura di belakangnya ya. OPI, I di belakang kita baca II. Jadi OPI tinctura, digitalis tinctura, aconiti tinctura, belladonna tinctura, rattan hie tinctura. Nah, tadi ekstrak belladon juga ada ya. Tincturnya ternyata juga ada. Ini adalah contoh-contoh bahan obat tinctura. Nah, sekarang kita bahas lagi bahan obat tablet atau kapsul ya. Kalau misalnya tablet itu kita ambil sebanyak yang diperlukan sesuai dengan resep, misalnya 3 tablet. Nah, itu kita gerus dulu di mortir, kemudian kita timbang bobotnya, kemudian dicampurkan dengan zat lain. Kalau kapsul, kita ambil sebanyak yang diperlukan, kemudian kapsulnya dikeluarkan, isi kapsulnya dikeluarkan, kemudian kita timbang bobotnya, baru kita campurkan. Jadi kalau misalnya dia bentuknya tablet atau kapsul, itu kita timbang dulu berat tablet yang kita gunakan berapa totalnya, untuk menghitung SL yang kita tambahkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Nanti akan Ibu berikan contoh, akan Ibu kirim Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan seperti biasanya. Oh ya, ini sedikit lagi nih contoh resep ya. Contoh resepnya ekstrak belladon 0,01, ini artinya 10 mg. Natrium NaBr ini natrium bromida 0,4 SL kuantum statis atau secukupnya. Misepak pulveris datalis dosis numero desim, buat dan campurlah sebagaimana mestinya sebanyak 10. SBDD 1 pulp, Signa Bistedia 1 pulveris, artinya tandai 2 kali sehari 1 bungkus untuk anak umurnya 16 tahun. Dan ini adalah contoh resep OPI tinctura. Tinctur OPI 2,5 gram, aminofilm 900 mg, saccharum lactis quantum statis, misepak pulveris numero 11 Signa Terdedie duo pulveris pro andi 25 tahun. Nah, ini resep ketiga yang bentuknya tablet seperti ini. Paracetamol 200 mg, CTM setengah tablet, gliseril guaiacola 3/4 tablet, misepak pulveris detalis dosis numero desim, SL-nya QS ya tadi. Signa Terdedie pulveris unus pro Nelly, Nyonya Nelly. Nah, ini kan ada DTD nih. Cara menghitungnya Ibu bahas sedikit ya. Ini kita kali sama numero. Numeronya 10. Jadi 10 dikali 3/4 berarti berapa? Nah, ininya gampang aja. Setengah dikali sama 10. Karena nih numeronya 10. Dapat sama dengan 5 tablet. Berarti 5 tablet yang kalian ambil. Kalau ini dikali 10 sama dengan 2500 mg. Berarti ini bentuknya serbuk, kayak ini tablet ya. Ini yang GG-nya tablet. Ya. Ibu lanjut sedikit dulu ya. Ternyata belum selesai nih.
Memperkecil, nah cara membuat serbuk ya kalian udah praktek, pasti sudah terbayang. Kita gerus dulu, itu artinya memperkecil ukuran partikel. Kemudian kita campur, kemarin paracetamol digerus dulu, itu memperkecil ukuran partikel. Kemudian campur dengan sebagian SL, nah itu pencampuran. Kemudian kalau bahannya sudah tercampur, kalian bagi dua di atas timbangan sama rata, masing-masing bagi menjadi, nah itu. Ini cara membagi serbuk, kalian sudah mempraktekkan secara langsung ya ini ya. Nah ini menggunakan mesin. Nanti bisa di kelas 12, kalau di kelas 10 masih manual membungkus. Makanya membungkusnya harus rapi, tolong ya. Nah, mungkin itu saja sampai di sini. Untuk pengenceran dan lain sebagainya nanti akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tolong dijawab pertanyaan Ibu di Google Form ya mengenai materi tentang hari ini. Tolong dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.